Halo Sobat Tani, berjumpa lagi bersama saya Bang Joy. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber, yaitu bagaimana cara mengatasi lalat buah. Oke, di hadapan saya ini ada salah satu cara saya menanggulangi lalat buah ya. Selain kita menggunakan insektisida, juga kita menggunakan perangkap seperti ini. Namun perangkap yang kita gunakan adalah perangkap yang tidak kita beli dari pertanian, melainkan ini adalah sebuah lem tikus. Kenapa saya hanya menggunakan lem tikus? Karena kalau saya menggunakan hormon pemancing, maka itu lalat-lalat buah yang dari jauh sekalipun akan terpancing. Nah, jadi Sobat Tani tidak perlu khawatir dengan penggunaan perangkap seperti ini tadi. Jadi kita lebih baik menggunakan perangkap seperti ini daripada kita harus menggunakan perangkap seperti petroganol ataupun perangkap-perangkap yang biasa dibeli di toko pertanian. Nah, Sobat Tani, di sini saya menggunakan perangkap ini sudah kurang lebih 1 bulan, dan ini sudah habis masa aktifnya, dan terlihat di dalam botol ini tidak ada satupun lalat buah ya. Karena yang pertama kemarin itu saya lakukan pembersihan ya Sobat Tani, karena seharusnya anjuran dari produk ini kita memasang itu 20 meter dari tanaman kita, tetapi saya itu lebih memilih lebih dekat daripada saya memasang di jauh. Kenapa? Karena tujuannya ada ya, karena memang lebih baik kita memasang di dekat tanaman. Oke, ikuti terus video ini karena masih ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Ini menurut pengalaman saya. Nah, Sobat Tani bisa lihat sendiri untuk serangan lalat buah, meskipun ada itu sangat tipis sekali. Tetapi di sini juga Sobat Tani, saya memang melakukan penyepraian menggunakan insektisida yang mengandung bau yang menyengat, karena lalat buah itu untuk bau yang menyengat itu kurang suka. Nah, jadi sobat, yang saya lakukan seperti itu, dan bahan yang saya gunakan hanya 2 jenis, yaitu Kurakron merek dagangnya, dan yang bahan aktifnya asepat itu nanti saya tunjukkan, dan itu sangat ampuh. Kita melakukan penyepraian ketika hama itu benar-benar, atau lalat buah itu benar-benar sudah berpopulasi dalam jumlah yang besar. Karena ketika kita melakukan pemberantasan, kita melihat serangan lalat itu hanya beberapa persen, hanya 1-2, langsung kita berikan tindakan. Itu menurut pengalaman saya sedikit salah ya, karena ketika salah satu lalat dari lalat buah itu tidak terkena, meskipun terkena tapi sedikit dan tidak membuat dia mati atau tidak membuat dia menghindar, maka dengan secara otomatis imun tubuhnya akan lebih meningkat, sehingga pemberian racun berikutnya atau penyemprotan berikutnya dia tidak mempan lagi ya sobat. Nah, jadi begitu. Kemudian untuk perangkap tadi memang sengaja kita pasang karena menurut penelitian saya itu sebelum dia menyerang tanaman cabai atau buah cabai ini, dia harus mempunyai tempat terlebih dahulu. Karena itu sudah terbukti, karena sebelum dia bereaksi, dia akan nangkring di lem tadi. Dan nggak tahu kenapa itu memang benar-benar mujarab ya sobat. Dan perlu saya ingatkan sekali lagi, ini benar-benar real apa yang saya lakukan, sama dengan apa yang saya sampaikan pada sahabat semua ya. Karena saya sudah pernah merasakan kegagalan itu sangat sakit ya. Jadi kita merasakan kecewa, terus waktu yang terbuang selama ini, selama kita gagal itu bukan main ya. Jadi makanya saya lebih berniat, semoga teman-teman tidak pernah yang sampai gagal seperti saya ya. Nah, jadi sobat, saya akan membandingkan tanaman cabai besar saya ini yang sudah dewasa atau yang sudah siap petik dengan tanaman cabai yang perawatannya itu sangat minim sekali, bahkan bisa dibilang saya tidak terlalu merawatnya ya.
Dan untuk serangan lalat buahnya luar biasa sobat. Nah oke sobat, ini populasinya kurang lebih 700. Dan untuk informasi ini memang bibit turunan, jadi mungkin ketahanan terhadap serangan penyakit itu tidak terlalu tahan. Nah jadi sobat, ini penampakan dari tanaman cabai bibit turunan yang perawatannya ala kadarnya. Jadi saya akan langsung, ini sangat berdekatan sekali ya, berdekatan sekali dengan tanaman cabai saya yang sudah besar ini. Kita akan lihat beberapa ini buah mengalami kerontokan, dan kemudian untuk serangan lalat buah juga sangat banyak. Ini yang rontok semua terserang ya sobat. Nah ini, jadi jadi ini yang terserang, yang rontok ini benar-benar terserang lalat buah, disengat lalat buah ya. Nih, nah ini bekas dia masuk ya. Nah, jadi sobat, bayangkan saja sedekat ini tetapi yang tanaman tua bahkan buahnya lebih banyak itu tidak terserang. Kenapa? Karena saya itu melakukan pemberantasan seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi ya. Nah untuk penyemprotan sobat, saya itu melakukan penyemprotan hanya 3 kali ya. Sebenarnya harus 4 karena harus bisa imbang juga. Tetapi saya lihat di sini sudah jauh berbeda, sudah jauh menyusut untuk serangan lalatnya. Makanya saya berhenti aja karena takutnya keracunan tanaman kita, terlalu banyak insektisida juga tidak bagus ya. Apalagi sistemik karena ini kita konsumsi ya sobat ya. Nah, jadi ini perbandingannya antara yang dirawat dan tidak dirawat itu sangat berbeda jauh ya sobat. Makanya kita lakukan seperti ini. Nah sobat, kita akan mencari cabai yang sudah besar ini yang tersengat lalat buah ya. Jadi agak terlalu sulit, memang sulit ya. Nah jadi ini sobat, yang tersengat itu 0, sekian persen aja ya. Jadi apa yang saya lakukan itu memang benar-benar real ya. Apa yang saya sampaikan itu real, tidak ada saya hanya mengambil kepentingan untuk konten saya, tidak ya sobat ya. Memang niat saya itu berbagi pengalaman. Namun saya sarankan untuk sobat semua agar mencoba saja. Barangkali ini berhasil, barangkali itu bermanfaat untuk sobat semua. Nah besok kita akan lakukan pemanenan padi ya. Di situ padinya, ini padi sukses ya, sukses karena benihnya itu kurang dari 1 on. Ini lahannya 5 kali 24 meter, 21 karena ini dipotong ya, 21 meter. Nanti kita buatkan video untuk proses pemanenannya. Nah, jadi sobat, ini penampakan tanaman cabai saya yang rusak dulunya, sekarang sudah mulai pulih ya sobat. Aman dari serangan lalat buah dan penyakit seperti keriting daun, aman. Memang daunnya agak sedikit kuning, ini karena perubahan cuaca, jadi nanti kita akan lakukan penyemprotan. Dan bahan-bahan yang saya pakai itu ada di video saya sebelumnya. Silahkan jika sobat semua belum baru menemukan channel ini, silahkan dicari aja, ada videonya. Nah itu buahnya cukup lebat ya menurut saya sobat ya, karena dari bunga juga, ini lumayan banyak ini. Jadi ini sobat, populasinya kalau yang di peta ini cuma 400 batang. 400 batang sama di sana 400 ya. 400 tanaman jadi 800. Kemarin kita hasil pemetikannya dapat 43 kg dari 800 batang. Karena kalau kita petik itu 3 hari sekali, 3 sampai 4 hari. Dan ini sobat yang sudah benar-benar berkembang. Kita bisa lihat bunga dan buah, calon buahnya ini banyak sekali ya. Ini sobat, ini real ya, ini tanpa menggunakan metode siapapun ya sobat. Jadi saya mencoba untuk berinovasi karena setiap lingkungan itu berbeda. Oh ya, mumpung teringat lingkungan sobat, jadi barangkali yang saya sampaikan di awal tadi itu bisa juga berfungsi di lingkungan sobat semua, karena katanya itu setiap lingkungan itu beda perlakuan.
Tapi untuk serangan lalat ya, lalat buah mungkin saya rasa itu sama ya, karena ini keluhannya lalat buah, bukan bercak daun, hawar pelepah atau gimana. Ini lalat buah ya, karena buah cabai ini yang kita jual. Kalau buahnya terserang, kemudian buahnya itu bukan kita untuk kita jual, yang kita jual daunnya ya, itu tidak jadi masalah meskipun diserang lalat ya. Nah ini sobat, ada salah satu lalat, ini lalat buah. Lalat buah ini sebenarnya tidak pernah hilang ya dari tanaman kita, hanya saja dia untuk menyengat itu agak jerah ya, sedikit jerah. Karena apa? Karena kita lakukan itu tadi, pemberantasan. Dan jangan sekali-sekali dilakukan pencegahan sobat untuk lalat buah ini. Mendingan pemberantasan aja. Jangan terlalu memakai pedoman, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Karena menurut saya memberantas itu lebih seru dan kita mendapatkan suatu pengalaman dan ilmu. Ketika kita sudah menemukan cara yang tepat, maka kedepannya kalau kita ingin berbudidaya tanaman cabai dan terserang lalat buah, kita tidak pusing lagi sobat. Dan saya sangat berbangga hati karena ada salah satu sobat kita yang menanyakan bagaimana caranya mengatasi lalat buah, dan saya merasa sangat diapresiasi oleh beliau karena saya juga pemula ya sobat ya. Nah jadi ini, oke, saya rasa sobat cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Karena maaf, saya itu agak gagap orangnya, kalau berbicara itu bukannya grogi tapi agak gagap memang. Ya maaf ya sobat ya. Semoga bermanfaat untuk sobat semua dan saya sudah menjawab pertanyaan. Apabila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan tuliskan di kolom komentar atau via WA. Nomor saya ada di deskripsi video ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat menonton dan semoga rezeki dimurahkan dan semua urusan dimudahkan. Oke.